Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Lubis dari semester pendek IAIN Purwokerto. Kali ini kita akan membahas tentang gerakan dakwah NU dan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Next, sejarah Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Perserikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memulihkan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Selain itu, peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai High School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi High School Muhammadiyah. Sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'alimin khusus laki-laki yang bertempat di Patampuluhan, Kecamatan Wirojan, dan Mu'alimat Muhammadiyah khusus perempuan di Suronoran, Yogyakarta. Next, yaitu sejarah Nahdlatul Ulama atau NU. Keterbelakangan baik secara mental maupun ekonomi dialami oleh bangsa Indonesia akibat penjajahan maupun kungkungan tradisi telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini. Melalui jalan pendidikan dan organisasi, gerakan yang muncul pada tahun 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar kemana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalan dengan bangsa lain. Sebagai jawaban muncullah beberapa organisasi pendidikan dan pembebasan 34 kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Watan, Kebangkitan Tanah Air pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afar atau dikenal dengan Nahdlatul Fikri, Kebangkitan Pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul Tujar, pergerakan kaum Sudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memberi perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar itu, maka Taswirul Afar selain tampil sebagai kelompok studi, juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Next, yaitu gerakan dakwah Nahdlatul Ulama. Metode dakwah Nahdlatul Ulama menggunakan metode yang dikenal Wali Songo. Nahdlatul Ulama berkomitmen membuat pendekatan budaya sebagai salah satu elemen penting dakwah Islam di tanah air. Bisa dibaca di PPT, itu adalah gerakan dakwah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu dengan mendekat budaya, termasuk juga pendekatan film sebagai media dakwah kebudayaan. Hanya saja kiprahnya warga Nahdliyin dalam seni budaya dan berbulan cenderung melemah. Fakta ini bertolak belakang pada era 70-an. Ketika itu beragam karya berkualitas berhasil disumbangkan oleh kalangan Nahdliyin dan kekuatan kultural itulah perlu dikuatkan lagi. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ke sosialisasi ke pondok pesantren berbasis kaderisasi potensial di kalangan Nahdlatul Ulama. Itu bisa dibaca di PPT tentang gerakan dakwah Nahdlatul Ulama. Gerakan dakwah Muhammadiyah itu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 180 ayat 125. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 25. Poin-poin yang terkandung dalam ayat di atas sebagai berikut. Nomor 1, bil hikmah adalah ucapan yang jelas, dan nomor 2 adalah wal muijatil hasanah ialah melalui dalil yang syani meyakinkan. Dan yang ketiga adalah wajarihul bilati
ihsan percakapan dengan bertukar pikiran untuk memuaskan bagi orang-orang yang menonton. Next, yaitu kesimpulan. Kesimpulan perbedaan yang paling mencolok pada strategi dua organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ialah lebih kepada penggunaan media dakwahnya. Pada Muhammadiyah, strategi dakwahnya dititik beratkan melalui media pendidikan, sedangkan Nahdlatul Ulama lebih pada mimbar atau pengajian-pengajian. Ya, next ke daftar pustaka bisa dilihat di PPT. Ada daftar pustaka yang berada di PPT. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada perkataan atau penulisan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.